Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi untuk membaca merenungkan firman Tuhan di sepanjang minggu ini dengan kita membaca Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat menyertai kami, sangat menolong kami dalam setiap langkah hidup kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang minggu yang berlalu, bahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan merasuki hati dan pikiran kami. Roh Kudus menuntun kami sehingga firman yang kami dengar itu boleh kami lakukan di tiap-tiap hari kehidupan kami dalam langkah juang perjalanan hidup ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dalam Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Dengan judul Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca Alkitab dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10 dan tema untuk minggu ini adalah tiup nafiri tanda semboyan menghadapi ancaman. Orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Maka kepada mereka Tuhan mengatur melalui Musa. Orang Israel masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mendirikan kemah. Mereka akan berpindah, kalau Tuhan menyuruh mereka berpindah, mereka akan berpindah. Dan pada pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan menyampaikan firman kepada Musa untuk membuat 2 nafiri. 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan
supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Jadi Tuhan Allah yang berinisiatif untuk menyuruh kepada Musa membuat nafiri. Apa itu nafiri? Nafiri itu adalah sebuah alat tiup sama dengan trompet panjang. Pada zaman dahulu digunakan sebagai media komunikasi. Jadi Tuhan menyuruh membuat nafiri ini ada 2 buah dengan tujuan tadi supaya memanggil umat Israel, kemudian menyuruh laskar-laskarnya berangkat atau berpindah ke tempat di mana mereka akan tuju. Berikutnya adalah apabila kedua nafiri ini ditiup, maka seluruh umat harus berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Dan ayat 4, jika hanya satu nafiri yang ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan harus berkumpul datang kepada Musa. Apabila ditiup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila tanda semboyan kedua kalinya yang ditiup, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Ayat 7 menyatakan bahwa untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, maka hanya meniup satu saja tanpa memberi tanda semboyan. Ayat 8, nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun, dan itu berlaku sebagai sebuah ketetapan untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Nah, pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 kita mendapati bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat nafiri ini ada 2 buah, bukan tanpa maksud. Yaitu nafiri ini sebagai alat komunikasi. Di zaman itu, di zaman waktu dunia belum secanggih hari ini. Dunia belum berkembang seperti hari ini. Maka atas inisiatif Tuhan mengatur semuanya supaya ada waktu-waktu mereka berkumpul, ada waktu-waktu hanya pemimpin-pemimpin saja yang berkumpul, ada saatnya mereka dikumpulkan untuk kemudian berangkat ke tempat yang lain. Dari sini kita melihat bagaimana cara Tuhan menata kehidupan orang Israel. Dari sini kita bisa melihat Tuhan sangat teratur. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Sehingga nafiri itu sebagai tadi dikatakan media komunikasi untuk memanggil jemaat Tuhan untuk berkumpul menurut waktu-waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan nafiri ini juga sebagai sebuah pemberitahuan atau menyampaikan pesan sehingga ketika nafiri itu ditiup, jemaah Tuhan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Ternyata bukan hanya itu saja, kita membaca dalam ayat 9, dikatakan di sini bahwa jika berperang melawan musuh maka nafiri itu harus ditiup dan memberikan suatu semboyan atau tanda supaya diingat oleh Tuhan dan Tuhan menyelamatkan umat Israel ketika mereka berperang melawan musuh. Dan yang berikutnya ayat 10, pada waktu bersukaria pada hari-hari raya perayaan maka haruslah juga mereka meniup nafiri pada saat mempersembahkan korban supaya mereka diingat
oleh Tuhan. Di ayat 10, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 10, kita menemukan pertama, nafiri itu ditiup untuk kepentingan umat berkumpul atau umat menghadap Musa, atau bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafiri ini ditiup untuk mengingatkan kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong ketika umat berperang melawan musuh yang menyesakkan. Itu mengingatkan. Jadi ada dua. Untuk mengingatkan Tuhan ada dua, ketika umat berperang dan ketika umat ada dalam perayaan-perayaan mempersembahkan korban bakaran untuk mengingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat. Jadi nafiri itu ditiup. Nafiri ditiup untuk mengingatkan jemaat Tuhan, ada waktu mereka berkumpul sebagai pemimpin dan jemaah, ada waktu mereka mempersiapkan diri untuk berpindah tempat, dan kedua untuk mengingatkan Tuhan. Ternyata inilah bentuk pengaturan Tuhan, memakai alat komunikasi atau media komunikasi dengan nafiri atau sejenis terompet. Tuhan sangat mengasihi umat Israel, sehingga ia menata sedemikian rupa dan umat mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Tuhan sangat mengasihi mereka karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Di zaman dulu Tuhan telah memikirkan bagaimana mengatur bangsa pilihannya ini supaya mereka teratur dengan waktu-waktu dan kegiatan-kegiatan yang telah ada. Dan ketika kita melihat untuk zaman sekarang, tentu kita tidak lagi menggunakan nafiri atau sejenis trompet yang panjang, tetapi terkadang di desa-desa atau di kampung-kampung, kita seringkali mendapati ada yang membunyikan tiang listrik sebagai pengingat supaya ada saatnya jemaat atau kolom berkumpul untuk beribadah pada jam tertentu seperti yang sudah dalam pengaturan mereka. Ada juga memukul tetengkoren untuk mengingatkan ada suatu keadaan yang berbahaya, atau mengingatkan ada suatu keadaan yang genting, atau juga untuk memanggil jemaat atau masyarakat untuk berkumpul. Jadi seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, terjadi perubahan dalam rangka hal-hal yang baik untuk mengatur, menata jemaat dan masyarakat. Lebih lanjut lagi kita ingat bahwa di tiap gereja, terutama di Gemim, Gereja Masih Injili di Minahasa, setiap gereja ada lonceng gereja. Pada jam-jam menjelang ibadah, lonceng-lonceng itu telah dibunyikan oleh kostor dalam rangka mengingatkan, memberitahukan kepada jemaat atau umat supaya mereka segera mempersiapkan diri untuk ada dalam persekutuan beribadah. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, alat-alat komunikasi itu atau media komunikasi atau sarana untuk mengumpulkan jemaat atau umat itu mengalami perkembangannya. Dan ketika kita sampai pada sekarang ini, saat sekarang ini, itu lebih modern lagi bahwa untuk saling mengingatkan, digunakanlah media-media sosial, media-media elektronik, terutama untuk WhatsApp. Ada satu jemaat atau ada satu persekutuan di kolom yang menggunakan WA dalam rangka saling mengingatkan, saling menguatkan, memberitahukan supaya tidak lupa bahwa ada saatnya mereka untuk bertemu, ada saatnya mereka untuk berkumpul, atau menyampaikan jadwal-jadwal apa yang akan mereka atur untuk ada dalam perjumpaan-perjumpaan yang membangun iman. Maka belajar dari firman Tuhan ini, betapa Tuhan itu suka akan keteraturan. Dan Tuhan telah mengaturnya melalui umat Israel pada zaman itu.
Dan ketika kita berada di zaman yang semakin maju ini dengan era teknologi, maka kita pun tidak meninggalkan fungsi daripada media komunikasi itu. Kita pergunakan dengan baik dan tujuan yang baik supaya ada dalam pengaturan, ada dalam penataan yang akan membangun persekutuan jemaat, bahkan membangun persekutuan yang ada di dalam kolom-kolom. Sehingga ketika semua difungsikan dengan baik, akan memberikan keuntungan bagi jemaah itu sendiri. Bukan hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan keteraturan supaya semua boleh berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sangat berfaedah, memberi keuntungan bagi banyak orang. Dan di sini diperlukan ketaatan. Ketika pun waktu itu nafiri dibunyikan, tetapi kalau jemaah atau umat tidak mendengar, jemaah atau umat tidak mau diatur, ditata, maka tidak akan terjadi keteraturan. Walaupun peraturan itu sudah disampaikan, tetapi kalau umat tidak mau mendengar, tidak mau diatur, maka semua akan berlangsung dalam kekacauan. Jadi harus ada timbal baliknya. Ada yang memberikan tuntunan dan harus ada yang mendengarkan tuntunan itu. Maka sebuah jemaah atau sebuah persekutuan umat akan bertumbuh dengan baik kalau kita tunduk pada pengaturan-pengaturan yang ada, sepanjang pengaturan-pengaturan itu bertujuan untuk mengatur keselarasan, kebaikan, dan keuntungan bersama. Jika pada saat-saat ini kita berada dalam kemajuan-kemajuan yang semakin meningkat atau semakin canggih, dengan berbagai kemudahan yang terjadi, maka ketika kita salah menggunakan media-media sosial itu tidak akan mendapatkan manfaat yang baik. Jika kita tidak ada dalam kesediaan untuk penundukan diri diatur, ditata, atau mengkomunikasikan yang baik, maka tidak akan mencapai sebuah tujuan bahwa semua kegiatan akan berlangsung sebagaimana manfaat dan fungsinya. Itulah sebabnya walaupun kita telah berada pada era yang begitu maju dengan teknologinya, tetapi kalau kita yang dikendalikan oleh teknologi itu, maka kita tidak akan mencapai tujuan. Semua harus ada pada posisi sedia untuk mendengar tuntunan, sedia untuk diatur, maka semua akan berlangsung dengan baik. Rasanya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa untuk mengatur, menata kehidupan berjemaah, kapan mereka berangkat, kapan mereka berdiam, kapan mereka berkumpul, kapan mereka berdiam. Rasanya kalau tidak ada keinginan untuk berada pada suatu kondisi yang baik, maka itu akan tidak tercapai. Atau ketika kita menggunakan dengan salah alat-alat komunikasi yang ada sekarang ini, maka semua akan mengacaukan apa yang sudah direncanakan dengan baik. Firman Tuhan akan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tetapi juga harus kita simpan dalam hati dan pikiran kita olah dengan baik, dan kita juga melakukannya. Kalau firman disampaikan Tuhan kepada Musa, maka itu bertujuan untuk membangun kehidupan iman bersama, supaya juga jemaat Tuhan akan bertumbuh, akan berkembang, akan semakin dewasa jika kita ada dalam penundukan diri. Semua yang disampaikan Tuhan akan bermanfaat baik. Pada waktu itu, di zaman itu, zaman yang belum maju, Tuhan memerintahkan buatlah nafiri. Tetapi ketika kita ada di zaman yang maju ini, dengan segala kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya, maka kitalah yang mengatur teknologi itu, bukan kita yang diatur. Dan kita menggunakannya dengan baik, kita menggunakannya dengan penuh hikmat,
sehingga akan bermanfaat baik buat kita semua. Kiranya firman ini akan menuntun kita menjadi orang-orang yang mampu mencerna firman Tuhan dan melakukannya untuk kepentingan bersama dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau berkenan memberi firman-Mu untuk kami. Berkati kami dalam ketidakmampuan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menggunakan media-media komunikasi, sarana-sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan baik dan benar, sehingga itu akan membangun kehidupan beriman, kehidupan bergereja, berjemaat, dan kami semakin suka untuk diatur, dituntun ke arah kebaikan. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.